Jing 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 tuh. Kamu kok kalau bikin video sangat articulate sekali. Anjay. Itu apaan? Pengucapannya jelas gitu. Sebenarnya nggak jelas-jelas amat video ngopi gua. Cuman thank you. Enggak, masih belum puas gua dengan semua video ngopi gua. Gua pengen harus tetap lebih lancar lagi dalam berbicara. Oke, anyway, welcome Om Ahmad Sofyan, Om Kazu, Om Dama, Jauhar, SPZ, Kuroyami, Hatir, Tutel, dan kawan-kawan. Ya men, gue juga baru dapat kabar men. Iya malam, salah satu aktor legendaris ya Indonesia berpulang gitu. Mat Solar yang jadi Bajuri di series Bajai Bajuri legendaris ya. Gue tahu pertama kali tweetnya dari Rieke Diah Pitaloka aka anggota DPR yang dulu sempat jadi oneng di seriesnya. Orang-orang baik meninggal dalam keadaan dan juga waktu yang baik coy. Belum puasa tuh aduh iri gue sebenarnya kalau misalkan ngelihat orang-orang yang meninggal dunia di bulan yang baik ini tuh sumpah. Gue juga seneng termasuk nenek gue termasuk orang yang meninggal di bulan puasa gitu. Jadi ya kita doakan yang terbaik ya buat Mat Solar ya. Semoga amal dan ibadahnya diterima, ditempatkan di sisi yang paling baik dan semoga keluarga ditabahkan. Beliau ada legenda men. Legenda yang pernah mengisi waktu luang kita lah. Di saat kita lagi bingung mau nonton apaan. Ya, tukang bubur naik haji juga betul. Yang kayak One Piece itu kan episodenya. Banyak banget. Sampai Mat Solar udah gak ada tetap ada anjir tukang bubur naik haji. Yang jadi main karakternya malah antagonis dari awalnya sumpah si tukang berasnya. Oke, kita bakal lanjut buat kembali lagi ngelihat memes di kebun Ramadan yang semakin lama semakin jauh ya. Ini udah ngaret 10 hari. Kita speedrun guys, let's go, kita speedrun. Semoga bisa cepat. Oke, mantap ya. Beliau ngisi cash di tukang bubur haji jadi Haji Sulam. Oke, siap. Apa nih? Very geplek. Yaelah udah macam war tiket konsernya apaan? Hai guys, aku open jasa war tiket kereta. Condong. Oh, tiket mudik. Oh iya, udah pada mulai nge-war cari tiket ya. Lancar-lancar ya nanti mau mudiknya ya buat lo semua yang sekarang lagi merantau atau segala macam gitu. Semoga lancar dalam perjalanan, semoga lancar dalam pembelian tiket, dan semoga kita semua bisa merasakan kenikmatan dan juga kebahagiaan berkumpul bersama keluarga di bulan Lebaran. Amin. Sorry. Di hari raya, hari Lebaran. Amin. Pas gue lihat orang-orang yang kita suka satu persatu, gue mikir kapan orang-orang yang bikin kita geram segera nyusul. Contoh di ini juga dikasih tahu Mbak Dimudi. Di hadis juga tentang hari akhir juga dikasih tahu. Kalau misalnya orang yang bakal tetap bertahan di dunia ini bahkan sampai kiamat itu adalah orang-orang yang tidak beriman anjir. Orang yang beriman pasti bakal meninggal duluan. Bahkan sebelum event ini ya, angin buhul-buhul yang mematikan orang yang cuman punya sedikit iman pun, itu yang bakal hidup orang-orang yang ini, orang-orang yang jadi villain di dunia menurut kita semua. Bakalan dikasih umur panjang lah. Ya gitu, biar mereka tuh lupa kalau misalkan tujuan akhirnya tuh akhirat bukan dunia. Anjay. Akibat. Emang kenapa Pak? H-1 puasa malah mens. No. Ibu negara tuh. Tapi gak H-1 juga sih. H+ berapa gitu. Ya Michael, jika melintas di daerah Anda harap waspada kunci kandang ternak. Maksud Deden apaan? Dulu ada series yang memperindah citra tukang bajai men. Dulu ada yang nge-carry citra tukang bajai men.
Ini apaan? Om Dede jalan kaki ke Mekah. Saya Bang Baut, saya dari Garut, saya dari Depok. Buat bapak, ibu, warga setempat yang sini. Oh, ini mau konfirmasi kalau misalnya Om Dede dari Garut ya. Tinggal di Garut ya. Alright. Doanya Kan masih bingung tuh gue waktu buat rokok coba dia orang mana sih? Cianjur, orang Tasik atau orang Garut sih? Orang Garut ternyata. mohon doanya, mohon restunya karena kami akan melaksanakan perjalanan musafir ya, musafir jalan kaki menuju Mekah. Mau celengan ayam tai banget. Lah, istiqomah, minta ridhonya, keikhlasannya ya untuk kepergian kita. Bawa bagus sekolah anjir. Bagus juga nih satirnya deh. Lancar dalam perjalanan ya. Kalau misal Om Dede mah gue percaya lah. Nggak akan kekurangan makanan dia waktu ke Mekah juga. Santai-santai. Kalau misal melintasi kawasan Timur Tengah tuh udah aman itu harusnya dia. Nggak harus dipersenjatai sama apapun. Cukup mulutnya saja. Malah meme. Ini apa? Rashid. Baga Jibril. Unleash domain expansion. Iqra. Nabi Muhammad pingsan. A random person 1500 years later for no reason. What's wrong with you? Kalau bahasa malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Maqali inna kalimah Allah, maqali inna kalimah dunya al-khatiyali yama filma Allah. Maskun akal yama umhakal yama filma Allah. Lo harus bisa ngeliat perbedaannya antara gue main Elden Ring dan berperan sebagai nabi dan orang-orang yang menyeriuskan ceramah-ceramah yang kita nggak tahu apakah benar ada hadisnya atau tidak gitu. Gue basically bercanda ditajuk dengan apa namanya bumbu Islami biar kita semua masih pada ingat gitu bagi perjuangan Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain. Sementara ada entitas yang menyeriuskan sesuatu yang kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. POV orang di bulan Ramadan. Udah sepi aja, udah pada nggak ada yang bangunin sahur sekarang. Ini doang, musiman doang kentut lah. Kulkasnya 2 pintu coy, orang kaya men. Boti ya. Buset ini enak banget, kacau. Gue ngeliatnya jadi lapar gue. Enak banget ini esnya sumpah. Kelihatannya. Topping yang ribet itu. Puasa gue berhasil coy, kata Ibu Negara. Gue jadi kelihatan kurus katanya dibandingin ketika nggak puasa. Soalnya gue buka sama sahur bener-bener basically kayak makanan tuh makanan seadanya, makanan yang bukan dibanyak-banyakin gitu. Jadi sekarang gue kayak gue gak kesampean mulu, pengen lari men tiap malam. Jadi gue pengen lari gitu, tapi kayak aduh. Setelah taruh malah pengen langsung buat video ngopi. Yang 21. Gak sengaja kemasukan sebungkus nasi padang di jam 1 siang jir. Rio AJG adalah manusia yang gua kira sebagai anak halilintar yang terbuang. Emang lebih efektif batasin pola makan om. Ya perut katanya 80% diatur biar bagus posturnya dengan cara pola makan katanya. Itu udah 2 orang tuh yang ngasih tahu gua tuh. Pertama Om Gema dari Minecraft. Dari Gema D ya, YouTuber Minecraft. Sama Dr. Tirta di videonya yang baru tuh.
Ketika batal puasa alasan digoda setan dikurung. Anjing, ribet lo. Si ribet lo jadi orang lo puncak. Kalau ada speak kan ada yang melenceng, kata sound road yang disisip orang dan segala macam mudaratnya. Ya sebenarnya nggak bisa jadi patokan juga sih itu. Siapa tahu ada yang orang yang beranggapan kayak gitu, gua rasa adalah orang yang kagak ikut bangunin sahur. Pagi bang, masih menunggu konten trail kocak respon Liga Korup Wakanda. Wow. Responnya sekarang siapa sih yang nomor 1? Nih, ada tweet atau ada pesan yang sorry banget nih, yang G-word banget sumpah, mengaitkan antara RUU TNI dan juga Liga Korupsi Indonesia dengan bilang kayak ini RUU TNI harus disahkan biar nggak ada korupsi yang sebesar ini. Presiden lu sebelumnya tuh yang harus diurus, ngurus RUU TNI, anjir. Buzzer dong obat, bingung gua. RUU TNI itu basically itu nambahin jumlah kementerian biar TNI bisa masuk gitu loh. Nambahin kerjaan kayak gitu. Gak ada sangkut pautannya sama korupsi. Mana ya? Gue seneng sih maksudnya orang-orang Indonesia sekarang tuh yang protes-protes adalah orang-orang yang mikir dan orang-orang yang seenggaknya baca gitu loh. Jadi kalau misalnya dipelintir bisa langsung dibales. Kesel gue. Kalau misalkan ngerasa nggak ada kerjaan, gue rasa tuh ya lebih baik resign aja di TNI, terus habis itu nyari kerjaan lain kan kayak gitu kan harusnya. Ini malah pengen ditambah-tambahin aja kementerian biar bisa kemana-mana. Kita semua tahu guys, basically kita semua tahu orang yang rangkap jabatan, orang yang punya jabatan lebih dari satu itu nggak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Jadi efisiensi bullshit kalau misalnya pada akhirnya kita nih dengan masyarakat yang begitu banyak gitu, itu tidak memaksimalkan salah satu kinerja di salah satu posisi tertentu. Mungkin emang bakal terlihat efisien karena bakal ada 2 jabatan dalam satu orang gitu, yang nggak sih, orangnya pintar nih bisa nih 2-3 jabatan, tapi bener nggak kerjanya? Saya sepengalaman kita gitu ya, apalagi Indonesia, orang yang punya banyak jabatan tuh bukan berarti benar. Ya mungkin aja cuma nyari modal balik gitu. Si kita gimana Stanley How? Anjay. Ji, bro, lo. Anjay. Berarti kayak ada rencana peraturan itu, mari ikut. Bu Neneng seret-seret, dia lagi jadi petani anjir. Bu Neneng sedang langsung terjun untuk bisa membantu masyarakat bisa makan dengan aktivitasnya sebagai ibu-ibu petani. Hey bro, di malam yang syahdu, ku ambilkan wudhu, wajahku memohon ampunanmu. Aku mulai terseduh, ku bayangkan dosa-dosa dan semua khilafku. Di malam yang syahdu, ku ambilkan wudhu, tundukkan wajahku memohon ampunanmu. Anjing luar, nih gue pengen bahas di ngopi tapi ya spoiler dulu nih, lucu banget. Ada lihat berita ini belum sih? Sedang landa ganja di Taman Nasional Bromo anjir. Ada sayur hijau di Bromo, men. Gak usah takut lapar lo. Ke Bromo anjir. Ini berita lucu banget sih, plot twist banget dah.
Ya habis siapa nanjak ke bubur sama apa nanti sore bang? Makan apa nanti sama sore bang? Tenang, kita bisa nyanyi. Ini alasan nerbangin drone bayar 2 juta. Oh! Jadi gunung itu statusnya lagi tutup, nggak bisa dikunjungin. Mungkin lagi panen. Nah maksud gue yang kayak gini lah. Yang kayak gini yang ngebuat kayak peraturan-peraturan bayar nerbangin drone bayar 2 juta tuh. Sebenarnya tuh gue mikir kayak fungsi pengawasan kita tuh bener nggak ya sampai mereka pede gitu buat peraturan nerbangin drone bayar 2 juta bilang kalau misalnya nanti mengganggu ekologi gitu loh. Kan kentut. Jadi nanti ini bakal ngefek ke orang-orang yang biasanya nyari nyari berita, nyari fakta gitu ya. Pokoknya nyari kondisi di tempat-tempat yang memang tidak bisa diraih dengan cara yang biasa gitu, harus nerbangin drone. Kayak misalkan Om Dani Laksono tuh yang biasanya buat Sexy Killers dan juga film-film kayak Watch Dog dan segala macem, nge-uncover bagaimana proyek-proyek pemerintah gitu, itu bakal kesulitan gitu coy. Bayar gate 300.000 biar gak nyasar, maksudnya biar gak nyasar. Tai banget. Gue itu tersangkanya Warlock sendiri. Gue belum baca lebih lanjut dan gue belum nyari tahu juga. Nanti gue bakal. Ini biasanya kalau misalnya gue udah nemu satu topik ini, gue langsung baca 3-4 artikel dulu biar gue bisa paham gitu. Gak cuman dari thumbnailnya doang. Untungnya Monesia itu ngasih tahu kalau misalnya sumbernya Tempo dan juga ada sumber yang lain, jadi kita bisa nyari tahu isi beritanya kayak gimana. Wajib pendampingan agar tidak nyasar ke kebun singkong. Semeru akan dibuka setelah panen. Katanya bayar drone. Gue berharap ya kayak Menteri Kehutanan yang sekarang tuh ngerevisi peraturan drone gitu. Ternyata gue udah kayak keledai anjing ngarepin sesuatu yang nggak akan terjadi, apalagi dari menteri yang ya PSI ya. Oke. Menteri yang sering konten dan ngevlog, mulai citra, terus habis dapat kabar kalau misalkan buat tim isinya kader-kader PSI semua pakai dana hibah lingkungan internasional. Indonesia ada aja ya kelakuannya. Yang ngurus ceramah Mus Anais pengangguran men, iya real. Dari situ gue langsung sadar kayak anjir udahlah. Ngapain berharap ya? Dari zaman Pak Jokowi juga sebenarnya udah nggak harus berharap lagi tuh sama menteri-menteri. Yang baik kok ingat ucap bismillah sebelum melakukan aktivitas. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian bangsa setan tidak bisa menginap dan tidak bisa makan. Ya, subhanallah. Bismillah ya, bismillah, kita react meme bismillah. Semoga tidak ada kan emang lagi terkerangkeng ya setan ya sekarang. Oke. Ini gue tau referensi video bulenya sih. ini dari video luar ini. Ini dari video luar negeri. Tapi orang-orang luar negeri itu nggak langsung gini di gitu. Tapi gue tahu. Tapi itu bagus. Ada local version. Alright, ada local version. Gak berani gue ngelakuin video kayak gitu. MBG Ramadan sebenarnya 10.000 per porsi itu udah termasuk operasional belum? Tapi meme energen jadi kenyataan, tinggal tambah promak aja jadi 1. Kapletnya apaan? Udah dapatnya gini, kalau ngeluh dikeplak Squidward lagi.
Ini banget tuh. Tinggal promak anjir. Ada kemana? Ngapain sih? Anggaran makan gratis 2025 71 triliun anjir. 7.100 miliar. Berapa anggaran dana yang dibutuhkan untuk membiayai mahasiswa dalam kuliah? Jenis perguruan tinggi, oke. Anda sekitar 108 sampai 350 tergantung Apakah Anda bisa mencari berita tentang anggaran beasiswa pendidikan pemerintah? Ya siapa bilang untuk seluruh Indo? Nggak bisa emang. Siapa ini memastikan anggaran tidak dipangkas sehingga 1 juta mahasiswa menerima. Nah, dapat nih 15 juta untuk 1 juta mahasiswa. Yang itu kan 4.000 beasiswa BPI. Oke. 15 triliun untuk 1 juta. Berarti kalau 71 berapa tuh? 2, 3, 4. Tinggal dikali 4 ya. Dikali 4. 4 juta. Bisa naikin 4 kali lipat jumlah penerima beasiswa untuk mahasiswa, coy. It's amazing. Gitu. Bidik misi dulu range-nya di kisaran 2,4 sampai 3 juta. Oke. 4 kali lipat, men. Gokil. Dan pendidikan itu adalah kunci, men. Kunci orang-orang akhirnya bisa merubah derajat hidup keluarganya. Real. Kalau pemerintah bingung gimana caranya buat naikin kesejahteraan keluarga miskin gitu ya, udah dikasih makan tapi tetap miskin, ya cekokin sama pendidikan, anjir. Ngaruh banget itu. Banyak teman-teman gue yang yang dapat beasiswa bidik misi gitu ya, pada akhirnya terbantu dan sekarang dapat kerjaan yang enak-enak gitu loh di PB itu. Ya side effect-nya jadi mikir, terus habis itu mungkin jadi ngerti nggak bisa dibego-begoin gitu, nggak bisa disuruh-suruh jadi buzzer. Cuman kalau misalnya mikir jangka panjang gitu, ya itu yang kuncinya, ya nggak sih. Tapi mungkin kebanyakan pada malas. Kenapa? Karena program-program yang seperti itu hasilnya kan nanti ya, kan 5-10 tahun kemudian gimana udah nggak menjabat lagi gitu loh. Makanya tergantung prioritas kayak gitu. Jurassic Reaper. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup kita tanpa penerang. Buset, ada gear tuh anjir. Iya. Gladi resik.
Buset, enak banget itu. Ngadem di kulkas. Itu nih, Rashidi Shia. Liga Takjil Ramadan 2025 dan ini dia 5 teratas sementara. 5 takjil. Di posisi kelima ada yang namanya es pisang hijau. Oh, asipaknya ini. Enak anjir es pisang hijau real. Dan disusul di Real. posisi keempat ada yang namanya es buah. Ini terserah mau buahnya banyak, mau agar-agarnya banyak, mau tiaranya banyak. Yang penting tetap dibilang es buah. Bro tidak sadar cosplay ini apa namanya si Unyil. Pak Oga, kok kamu minta duit mulu sih? Kamu kan harusnya kerja, bukan apa-apa nyalain pemerintah. Di posisi ketiga ada yang disebut tahu isi. Nah, ini Tidak kita sehat, tahu tapi isinya oke bakso, lah. Isinya sayur, yang penting kita sama-sama tahu. Di posisi kedua itu dipegang oleh Bikan doang. Men, kalau misalkan nggak ada biji salak nggak valid anjir. Tuh ini kau. Nomor 1 pasti kolak. Dan di posisi pertama itu adalah Jalan Kote. Wait, what the hell is that? Ini apalagi lomboknya masih lombok panas baru yang cair kah. Kau buka atasnya, kau isi lomboknya, kau makan, kau isap itu lomboknya. Kenikmatannya sangat luar biasa itu teman. Oh, ini region lock coy. Iya, buat orang Makassar itu semua makanannya. Oh, I see. Oke. Top 5 top 5 makanan favorit ketika buka. Nomor 5 gue bakal menempatkan es buah jeruk ABC. Itu wajib ada, oke. Itu wajib ada. Yang keempat cireng. Rujak cireng enak banget, kacau. Yang ketiga sudah pasti gitu, kurma ya. Ketiga sudah pasti kurma. Yang kedua biji salak. Terbaik itu, enak banget itu biji salak. Gue selalu minta nyokap gue bikinin men. Satu apaan? Satu air putih biar sehat. Air putih coy. Iya bang, rujak cireng kacau real ini. Lu belum pernah nyoba rujak cireng, cobain coy. Enak banget, kacau. Air putih bukan takjil. Kan gue bilang makanan. Makan minuman. Oh iyalah, pagi-pagi udah ngiler. Enggak, tapi ada orang-orang yang lupa aja makan air putih, minum air putih men. Nomor 1 MBG full karbo tapi om. Pagi-pagi udah ngiler men. Rujak cireng bukannya cuma cireng goreng dikasih bumbu kacang. Wih, bukan bumbu kacang, bumbu rujak. Sumpah. Kadang gue langsung kopi. 5 tahun berturut-turut lu gitu dah mati bego. Lambung lu di ospek mulu anjir, kasih dia napas. Tapi napas paru-paru bang, bukan lambung. Oh iya betul. Iya. Enggak, kadang kita lupa men kalau misalnya harus minum air putih, sumpah dah. Zaman-zaman dulu tuh gue kalau misalnya nge-hype buka puasa tuh pasti langsung teh, langsung makan berat, langsung sirup dan segala macam. Air putihnya di skip. Padahal yang paling aman itu untuk menetralisir lambung lo ya air putih dulu, air putih, kurma, kayak gitu. Baru tuh makan yang berat. Buka pakai air putih 1 tandem, bumbu rujak coy nih. Gue rekomendasiin nih. Cireng Garut. Nah ini nih. Ya. Ini enak nih. Ini enak banget nih. Recommended nih, rujak cireng. Jadi cirengnya ini kan gede, lu potong tuh. Gorengnya jangan kering. Gorengnya tuh goreng-goreng ya tergantung itu selera sih ya, mau kering atau kagak. Tapi gila enak banget. Ini saus rujaknya atau bumbu rujaknya bumbu rujak honje. Enak banget, kacau.
Tapi kalau misalkan lu belinya online ya nggak nggak seenak lu beli langsung sih. 김정은 동지께서는 우리식 변화 발전의 기세찬 흐름을 상징하는 vaksin pabrik 또 pembangunan rumah 다른 hijau, 새로운 perumahan baru 대건축들이 masa 부위있게 kalangan negara yang telah 일어서서 tumbang. 화성 지구의 천지 개벽상을 더해주고 있다고 기쁨을 금치 못하시면서 인민들에게 보다 높은 물질 문화적 복리를 안겨줄 수 있게 된 데 대하여 커다란 만족을 표시하셨습니다. Damn, thank you makannya, thank you. 김정은 동지께서는 완공 Pikiran gue ini bahasa Sunda dijadiin Korea aja. 살림집 Real. 건설에 Jadi ini pertama kali Cireng tahu enaknya itu gue beli karena kemarin itu gue ke Tasik. Terus gue balik lewat Garut. Gue balik lewat jalan ini pusat oleh-oleh Garut. Terus gue nemuin nih Cireng Rizkiku. Kan sumpah ya aromanya tuh kayak enak banget men. Gua ini gue cium tuh. Kira gue belilah 2. Wah gila. Gue bawa ke rumah terus gue cobain ini sendiri. Buset enak banget coy. Terus abis itu gue beli lagi kan online. Nah online itu kayaknya emang produksinya yang dikirim tuh yang lebih lama. Jadi nggak terlalu seger. Bukan nggak terlalu seger sih. Ya nggak se-fresh yang gue beli langsung gitu. Tapi tetap enak juga. Kalau bisa, kalau lu beli cireng gini jangan langsung ditaruh di kulkas. Bumbu rujaknya aja lu taruh kulkas. Cirengnya mah jangan. Takutnya nanti jadi keras. Jadi lu harus ini dulu, sebelum lu langsung goreng di minyak, lu harus ini dulu. Diemin dulu di luar ruangan, di luar kulkas. Enak banget coy. Asin atau manis? Asin. Itu keren. Saud. Skip nggak mau gue ngeliat dia. Problematic. Terus let's go. Inilah beberapa momen lucu streamer ketika puasa. Kemudian Kata-kata hari ini udah gede kok masih bolong-bolong puasanya. Oke, pertama ada streamer Crispy Sandy. Ketika dirinya fokus bermain game saat puasa, dirinya tak sadar dan dengan santainya meneguk air dalam botol. Ia masih belum sadar sampai ada penonton yang komentar kayak gini. Mapnya random mapnya. Kok gue minum? Anjir, kok gue minum? Wah, refleks, Cok. Sandy. Pura-pura lupa lu pada udah naro anjir minumannya sebelum streaming tai. Kok gue minum? Refleks yang disengaja anjir. Selanjutnya ada streamer di Marathon YB bernama Ibot. Dirinya hampir mati kelaparan karena lamanya menunggu waktu berbuka puasa. Kok waktu kayak gak jalan ya, asu. Itu beneran suara perutnya Ibot. Gokil. Dan terakhir ada streamer. Lah, what the freak? Kalau error aja. Gua drag langsung error videonya. Astagfirullahaladzim. Tidak rezeki. Diversity banget ya Indonesia ya anjir. Ragam budaya. Arung. Salat tarawih pertama pada malam terakhir men. Gue dong yang selalu di rumah. Gue ketika ngeyel pesen mie gacoan level 8 buat makan pas sahur jam 6 paginya.
Tapi gacuan rame terus ya anjir. Tiap kali gue lewat ini ya tempatnya. Ini gara-gara ada yang joget Bumblebee nih di depan ini ya tokonya. Siapa di sini yang termasuk belum pernah nyobain makanan gacoan sama sekali? Coba tunjuk tangan. Gue belum pernah. Sempat pengen gagal tuh dan memecahkan rekor, akhirnya gue nyobain gacoan, tapi terus sama kelamaan gue mikir kayak ngapain gue beli mie ya? Ngapain gue beli mie pedes-pedes gitu? Itu marketnya bukan gue banget men, produknya men. Gue menghindari mie dan gue menghindari hal yang pedas, udah jelas nggak akan gue beli itu, serius. Coba bang, gue nggak akan pesen makanan yang berlevel-level pedasnya men. Ricis aja gue beli yang level 0. Ricis aja gue beli yang level 0. Kayak gitu. Lu gak kuat iya gue gak kuat makan pedes. Main karakter gue. Orang baik gak suka makan pedes. Tapi alhamdulillah ya, jadi nyokap gue, ibu negara sekarang udah bisa menemukan sebuah sambal yang tidak pedas tapi bisa gue terima gitu. Oke, jadi bisa tetap jadi gue tetap bisa makan sambal basically. Yes. Tapi gak pedas sambalnya. Itu jangan tomat dibejek-bejek tuh. Nih sambal nih makan gitu. Itu basically cuma tomat, terasi sama apa lagi tuh. Gak ada cabenya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saking susahnya nyari jodoh, anak-anak sekarang itu mending menikah dengan kartun daripada menikah dengan manusia. Eyo, emang itu masalah. Namanya waifu, sesuai dengan imajinasi mereka. Sayang-sayangannya sama tokoh kartun. Gara-gara angka perceraian tinggi, perselingkuhan dan lain sebagainya, ada KDRT, anak-anak takut nikah, mendingan nikah sama kartun. I see is an absolute win, bro. Jadi Bapak, aku pengen banget bisa makan pedas, banyak kuliner enak tapi pedas real, gue juga pengen. Tapi di satu sisi gue bersyukur juga sih gak bisa makan pedas, soalnya orang-orang yang biasanya kena GERD itu adalah orang-orang yang biasanya sering banget nyobain masakan-masakan pedas. Lu tau gak fakta itu? Jadi lambung lu tuh kayak ditatar gitu. Apalagi sekarang kita punya budaya kayak orang-orang tuh demen banget nge-challenge diri mereka sendiri dengan makan makanan yang pedas untuk mendobrak batas limit mereka gitu. Seberapa kuat dia bisa makan pedas. Dobrak terus mencret. Dobrak terus langsung kedobrak tuh ususnya lurus. Usus bilek buat apa sih? Gue ngelingker-lingker gini udah langsung lurusin aja lu biar langsung berak air, sumpah. Gue kopi, ya kopi juga bikin GERD. Real. Pokoknya yang benar-benar bisa sensitif asam lambung. Gua secara tidak sengaja pernah kena GERD sekali. Itu karena salah penanganan. Gue lagi batuk. Gue eksperimen sama ibu negara biar nggak pakai obat batuk. Tapi udah keganggu banget gue sama batuknya. Akhirnya sama ibu negara dikasih ini. Apa namanya? Semacam obat tradisional gitu, jeruk nipis dikasih kecap dan segala macam, terus habis itu diminum kayak gitu. Ya enak sih, tenggorokan, lambung kagak. Gue minum 2, 3, 4 kali, wah, langsung kok ini setiap kayak gue makan naik ya, naik. Jadi double aja sakitnya. Ada side effectnya men. Akhirnya tuh langsung gue ke klinik dekat rumah. Gue langsung kasih tahu, oh iya bener ini kan. Baru dah gue pertama kali tuh nyobain obat lambung tuh. Oh Promage atau apa pokoknya itulah. Wah enak banget, langsung enak tuh. Untungnya GERD gue yang masih belum parah coy, yang masih bisa ditanganin dengan apa namanya obat-obat warung gitu. Iya Milanta lah itu pokoknya. Jadi ya masih yang gak terlalu parah, tapi gue jadi kebayang, oh jadi itu rasanya orang-orang GERD itu, makan gak masuk, pusing karena asam lambung kan, dan gak ada makanan yang tersisa gitu. Udah kena GERD tapi kitanya ngeyel mah adalah salah satu epic fight di hidup ya. Invitation, lu buat invitation sendiri. Semenjak gue nikah gue kena GERD dan belum sembuh bertahun-tahun. Innalillahi. Minta
pasangan lu bikin makanan yang inilah, yang sehat lah. Coba itu kopi kurangin. Gue juga pernah tuh ngerasain badan gue enak banget gara-gara sering banget minum kopi. Lu inget kan gue pernah sering banget kelihatan minum kopi di live streaming. Itu momen-momen gue lagi demen banget jogging tuh. Terus gue kan ngantuk siangnya. Gue pasti bakal minum kopi. Sekali 2 kali ngefek tuh kafeinnya. 3 kali 4 kali gitu, hari-hari berikutnya kayak sama aja, tapi malah badan gue meriang. Ternyata emang butuh detoxin kan, dekafein kan, maksudnya di cleaning dulu badan lu biar kafeinnya hilang, terus habis itu minum kopi lagi. Gue baru tahu pola orang minum kopi itu kayak gitu. Wah anjir enak banget itu. Emang gara-gara stres deh. Innalillahi, semoga lu bisa cepat ini ya. Bisa cepat hilang stresnya, amin. 3 jam. Kenapa dia? Wait. Bentar, kenapa dia bajunya kayak boti? Emang kayak gitu ya? Gua ngopi 2 kali sehari. Iya, lambung orang beda-beda, Omezer. Gua nggak terlalu bisa ngopi soalnya. Advice yang bagus. Bang, lo kalau buka harus nyemil dulu nggak? Soalnya kalau langsung makan berat. Makanan wajib gue kalau misalnya buka itu sirup buah. Dulu tuh waktu gue sering dimasak sama nyokap gue sering nyiapin es buah gitu, ABC jeruk, tambahin apa namanya timun suri, kolang-kaling, melon, belewah, sama ini cincau sama rumput laut biasanya. Enak ya? Wih, iya boy, enak banget boy. Itu yang gue rasain puasa tuh anjir. Biar tak bisa dipungkiri men. Salah satu hal yang bikin kangen puasa tuh kulinernya. Iya, gue tim ABC anjir. Gue tim ABC Squash Delight. Gue nggak cocok minum marjan. Marjan cocok tuh buat yang apa namanya? Buat yang tipikal es buah yang airnya sedikit. Sementara gue pengen ngerasain segar juga, dan menurut gue emang paling cocok itu ABC jeruk kalau gue. Terus abis itu sekarang kan ibu negara nggak kayaknya nggak bisa nyanggupin bikin kayak gitu karena emang butuh waktu banget, dan dia kan harus ngurus Dede Isyam gitu ya. Akhirnya kadang ibu negara yang bikin, kadang gue. Jadi gue simpel, cuman sekarang itu yang penting ada sirupnya, tapi ya pakainya tuh jadi makin dikit. Timun suri sama kolang-kaling doang. Kayak gitu. Sorry, kolang-kaling lagi, apa namanya? Cincau yang jeruk itu. Tapi timun suri gue banyakin 1 anjir tiap kali gue makan. Jadi waktu gue ngabuburit nih sama ibu negara, gue pasti beli timun suri. Dan itu makanan wajib gue. Itu makanan atau minuman wajib gue. Biasanya gue kayak ngerasa kayak ada semangatnya gue untuk bisa buka. Once mokel. Bentar, gue udah ngambil wudhu nih. Gue sholat subuh dulu bentar ya. Sebentar doang. Gue tinggal sholat nih. Wait. 3 menit. 4.
Alright, let's go. Lanjut. Bukannya aku takut akan kehilangan diri. Kok cepet bang? Iya 2 rakaat. Lanjut. Berbuatlah sekamu, sungguhnya kamu akan diberikan balasannya. Itu siapapun yang kamu sukai, karena sungguhnya kamu pasti akan berpisah dengan. Karena sungguhnya kamu akan mati. Deep banget itu anjir quotes-nya. Arung. Beberapa acara TV favorit di Kifotos saat Ramadan tiba. Sahur lebih seger, teater pas buka, kisah para nabi, para penjerituan. Alright. Kurang relate tapi nggak apa-apa lah. Gue at least pernah main sekali. Borcep. Mana? Wajar. Anjir, jokesnya CB anjir. Natalia, sengaja nggak ngambil takjil gratis karena ada yang lebih membutuhkan. Asik. Man, you earn my respect, man. You earn my respect. Lanjut. Ini masih 31. Cara ubah azan zuhur menjadi azan udah kayak Nabi Muhammad lu ke Isra Miraj. Nego rokaat anjir. Velan. Another Ustadz Adi Hidayat. Subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Oh shit, ini mungkin gue bakal belajar nih. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta asy-syari'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Oke. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu. Apa sih? Harus ditambah-tambahin lagu copyright. Gue jadi ini nih, jadi nggak bisa nayangin lagi nih. Fil lughati al-imsaku. As-shaum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum berulang 1 kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam berulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, artinya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Oh, I see. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Oh. Ini awalnya. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kesalahan redaksi. Oke. Tahan sebentar, ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Di Indonesia soalnya beda ya waktunya ya. Oke. Kalau tadi belum batal karena belum adzan. Cuma sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaan. Ini istilahnya sama kayak konsep perhitungan ruas nggak sih? Yang kayak 2x plus 7 sama dengan x kayak gitu. Nah, apa namanya, di sekolah itu kan kita buat dapetin x kan kita pindahin dulu ya 7-nya ke sini, ya nggak sih? Sebenarnya konsepnya bukan pindahin aja, konsepnya itu di sama-sama kurangin 7 biar hilang kayak gitu. Intinya Ustadz Adi Hidayat pernah mengajarkan itu. Kita harus kurangin 7 dulu, jadi di sini 2x sama dengan x min 7 kayak gitu.
Jadi bukan dipindahin. Nggak kayak gitu sebenarnya. Di sekolah kan di guru beberapa ada yang bilang ini pindahin aja, nanti ini pindahin kayak gitu. Ya namanya disetarakan. Penyeragaman ruas, pokoknya itulah. Nggak ada istilah lu mindahin angka gitu di matematika itu. Tapi diseragamkan. Jadi lu harus mengurangi atau menambahkan sesuatu sampai pada akhirnya ruas yang ini hilang, terus ruas yang sebelah kanan itu ada. Nggak dipindahin 2x aja biar lebih cepat. Ya enggak kan, ini kan konsep ruas. Ya kan konsep ruas kayak gitu. Gue pengen nerangin ruasnya, bukan mencari nilai X yang benarnya gitu. Kalau misalnya mencari nilai X yang benar ya udah tinggal ini disiniin jadi X min 7 gitu doang. As simple as that. Lanjut apa nih? Tapi gue jujur gampang nyelesain soal itu karena udah diajarin dari awal pindahin. Gue jadi kayak oh ya ini tinggal pindahin. Padahal mah tidak seperti itu. Terus hubungannya sama Ustadz tadi apaan? Hubungannya adalah ada kesalahpahaman dalam mengerti konsep. Ajab, thank you, welcome. Jadi kita tahu itu benar, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang bikin salah, gitu loh. Itu hubungannya. Tadi lu denger kan omongan dari jamaahnya, mereka tahu imsak itu masih bisa makan, subuh itu tidak. Sama Ustadz tadi Hidayat dijelasin sebenarnya alasan kenapa subuh itu mau bisa makan karena dasarnya itu di Indonesia tuh imsak sama subuh beda waktunya, harusnya disamain. Soalnya kalau misalnya udah ngomongin imsak, ya harusnya tuh udah nggak bisa makan lagi, udah berpuasa kayak gitu loh. Kan problemnya di ini kan, problemnya di imsaknya dibedain waktunya kayak gitu loh. Itu maksud gue. Sama kayak penyetaraan ruas dibilang yang tadi. Kita tahu kalau misalkan hasilnya bakal sama benernya. Imsak itu di sini malah berdasarkan sunnah Nabi yang ya, tapi kan orang-orang biasanya ini ya, apa namanya nggak sanggup langsung nyiapin ini kan, apa namanya sahur 10 menit doang, ya nggak sih? So dia kantor close the door ternyata selama ini dijaga dengan what? Lah perasaan waktu gue kesini kagak dah. Sekarang dijagain TNI, buset ngeri amat. Man, is that pajak? Jasa pengawalan TNI keluar beginian. Di samping itu PSSI juga telah bekerja dengan kabar. Perusahaan security banyak kebingungan tentang what? Wow. Anjir ngeri amat. Waktu gua kesana masih belum dijagain sama TNI coy. Masih belum jadi staf sus. Sini dijagain anjir. Bang, batal puasa kenapa namanya mokel? Jadi guys, istilah atau bahasa mokel itu emang paling banyak dipakai pas bulan Ramadan. Nah, arti dari mokel itu adalah tindakan membatalkan puasa sebelum waktunya tiba dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kata mokel sendiri sebenarnya nggak terdaftar dalam KBBI, jadi bukan bahasa resmi Indonesia. Itu cuma istilah atau slang language yang biasa dipakai sama orang Indonesia buat ngomentarin orang yang batal puasa diem-diem. Konteks lebih jelasnya orang Jawa, kayak orang Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya yang pakai mokel pertama kali. Setelah gue cari tahu, ternyata asal-usul kata mokel ini tuh menarik. Jadi kata mokel ini dipercaya berasal dari Jawa atau bahasa Jawa, khususnya dialek yang digunakan di Jawa Tengah wawasanku luas banget sama Jawa Timur. Jadi dalam bahasa Jawa, mokel atau mukel memiliki arti dasar membuka atau melepas sesuatu. Nah, konteks ini akhirnya berkembang dan diaplikasikan secara khusus pada situasi membuka atau membatalkan puasa. Dan akhirnya konteks mokel ini tersebar ke beberapa daerah di luar Jawa dan dijadikan bahasa gaul nasional. Faktor terbesar penyebaran bahasa mokel ini adalah migrasi penduduk Jawa, sosial media, sama interaksi antar budaya sehari-hari. Sampai bro, simpelnya
orang-orang jadi tahu mokel karena memes. Gara-gara memes orang-orang tahu akhirnya bilang nyebut-nyebut mokel gitu. Terus habis itu video-video shitpost, video-video random di media sosial gitu yang ngasih lihat orang-orang Jawa kalau misalkan buka kayak maafkan aku ya Allah, aku mokel. Nah itu tuh. Itu video yang paling bikin orang-orang tahu mokel tuh. Sampai akhirnya istilah mokel ini dipakai sampai sekarang, bahkan udah digunakan sama semua etnis di Indonesia, terutama di bulan Ramadan. Jadi gitu ceritanya, pokoknya buat para muslim harus puasa di bulan Ramadan, jangan mokel. Nah yang parahnya dari mokel ini adalah ada tren di TikTok di mana mereka itu tidak segan-segan untuk ngasih tahu ke kita mokel di bulan puasa bersama pasangan gitu loh. Kebanyakan yang buat video-video kayak gitu di TikTok itu adalah orang-orang yang cuma pengen nyari engagement doang sebenarnya. Terus beberapa video-videonya lu bisa tahu kalau misalkan di akhir videonya itu cuman bercanda doang, terus habis itu harus puasa full ya guys, kayak gitu. Mokel with you kalau nggak salah ya nama trennya. Another standar TikTok real. Nih kalau misalnya ini nih. Tapi kalau dilihat dari mukanya si cowok kayaknya dia bukan Enggak. Gue tarik kembali kata-kata gue. Saya banyak teman gue juga yang mukanya Kristen tapi sebenarnya Islam. Nah biasanya ya kalau misalnya pada akhirnya cowoknya Kristen ya gue harus ngasih tau kabar buruk gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia susah kalau misalnya nikah beda agama. Mungkin ceweknya Indonesia, cowoknya cewek. Nice konten dari sini kita bisa lihat seberapa rendah SDM plus mental penjudge orang-orang Indo. Lo yang mancing, yang disalahin orang-orang Indo. Dongo TikTok. Jadi jadinya aku tidak pengen buat penelitian dengan judul ini. Buat di ACC sama dosen gue sujud lah di depan lu sumpah. Please buat Mbak, please. Gue pengen tahu di ACC nggak sama dosen lu, please. Iya kebanyakan rage bait doang sebenernya konten-konten kayak gini gitu loh cuy. Nih gue paling benci dah sama orang-orang yang playing victim yang sok-sok ngerasa direndahin padahal dari awal yang buat kesalahan dia anjing udah kayak pemerintah aja what the fuck. Kesel gue. POV mokel berapa tapi POV jadi mungkin banyak tag VT sebelum puasa. Gak peduli gue. Di video ini kan dilihatnya kayak seakan-akan ini lagi puasa. Positive thinking aja Bang Rey. Positif. Mereka tuli bisa buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Gak apa-apa tuh juga pacaran. Comment of the year. Gak apa-apa tuh juga pacaran. Di puasa juga nggak ada pahalanya ya nggak sih, ya udahlah. Ini tidak usah gitu loh. Lucu. Ini adalah topik ngopi yang nggak jadi gue bahas soalnya gue mikir kayak kebanyakan rage bait doang, jadi udahlah. Tidak perlu selalu dikasih engagement anjir. Lu tau gak yang pengen gue tampol sorry, lu tau gak alasan kenapa gue pengen nampol yang buat video? Pengen dia buat video mokel tapi lagunya Maher Zain anjir. Kesel banget gue. Yang kayak gini kebanyakan cuma nyari engagement doang basically. Oke. Ini udah jadi tren di TikTok anjir sekarang tuh. Definisi mereka sebenarnya tahu kalau misalkan orang-orang tuh pasti bakalan banyak yang nonton dia ketika dia tuh dihujat gitu loh. Sekarang banyak banget orang-orang yang sengaja buat konten-konten pembodohan dan konten-konten bait. Oke, mereka nggak mikirin kayak gue nyebarin halal goblok ke orang-orang gitu. Terus abis itu gue dihujat biar gue punya banyak views. Mereka gak mikir kayak dampak ke depannya gitu loh. Mungkin ada orang-orang yang ngikutin gitu ya secara tidak langsung.
Terus mungkin aja bisa ngebuat orang-orang itu punya banyak dosa karena ngehujat dan segala macam. Nggak mikir ke situ mereka. Mereka mikir ke views gitu. FYP, AdSense nggak seberapa gitu, kasihan gua. Nah, ketika dia bilang, nah, iya betul. Makanya kalau misalnya jadi content creator tuh lo harus seenggaknya punya poin di mana jangan terlalu terus berlari lah mengejar angka gitu. Lo harus ada momen kayak oke, gue kayaknya harus jalan dulu pelan-pelan, lihat sekitar dulu kiri kanan, ini gue udah bener nggak bikin konten segala macam. Lo nggak harus bikin konten yang positif juga gitu. Kalau misalnya jadi content creator, cukup jadi konten yang gimana ya, yang seenggaknya tidak jadi masalah lah buat lo ke depannya gitu loh. Dengan ini bait doang. Ini bait doang. Kayak pasti bakal ngebuat orang-orang ngamuk. Koe lanang loh, Mas. War. Seluruh tempat di seluruh dunia, dimanapun lagu cinta ini terputar, ada film di kepalaku yang Jadi gue sebenarnya tuh ngerasa kayak bersyukur aja zaman dulu gue tuh akses internetnya bener-bener terbatasi. Jadi gue tuh nggak bisa asal-asalan nge-share sesuatu, tuh nggak lo? Gue dulu inget banget waktu zaman-zamannya Sinta dan Jojo sama Norman Kamaro itu rame gara-gara dia buat video lip sync tuh nggak, terus viral, terus akhirnya Norman Kamaro keluar dari polisi terus jadi tukang bakso sekarang. Which is menurut gue itu lebih lebih baik mungkin gitu ya secara dunia dan akhirat. Sempet nyalon juga tapi akhirnya gagal kan. Gue jadi kepikiran pengen buat video lip sync juga anjir, sumpah. Dulu lip sync lagu MCR. Gue udah rekam itu video gue, tapi gue nggak tahu gimana cara ngirim di internet. Untung aja gue nggak tahu. Kalau tahu itu bisa jadi arsip nasional anjir, jadi aib. Demi jadi diomongin itu sampai sekarang 20 tahun. Itulah maksud gue. Kayak kadang kita butuh dibatasin tanpa kita tahu alasannya gitu. Karena mungkin kalau misalnya pada akhirnya lu dibebaskan gitu, lu bakal melakukan sesuatu yang mungkin saja bakal merugikan lu ke depannya. Jadi arsip negara yang nanti dibahas sama orang-orang ya udah. Tepuk tangan keren. Tapi gue suka komentar orang-orang TikTok sekarang loh, kayak mereka semua itu kayak udah tipikal orang-orang yang mikir anjir. Tipikal orang-orang yang terlihat mikir maksud gue. Anjir bang, lu keren banget bang. Gue yang Kristen ketika dipaksa teman Muslim buat temenin dia mokel. Tidak mau. Jangan tarik saya, Bang. Wes, aduh. Jangan begitu boleh. Damn. Ya kadang teman-teman kita yang nonis ya itu lebih Islam dibanding kita anjir, sumpah. Real. Gue tahu ini karena gue sendiri pernah ngalamin men 1 tahun di asrama. Kayak gue kenal sama teman-teman gue yang nonis, bahkan mereka ngingetin gue sholat, ngingetin gue puasa gitu ya. Jadi kan satu kamar itu ada 4 orang ya, dan 4 orang ini kan satu Islam taat dari Sukabumi, satu Kristen ya yang menurut gue taat juga ya, terus habis itu ada gue NPC, terus ada temen gue kayak yang lagi mencari agama. Itu random banget di kamar anjir. Karena gue NPC, gue jadi bisa ini kemana aja. Gue jadi bisa baur kemana aja. Ke Boni bisa, ke Dede bisa, ke Coir bisa. Sementara ada yang Slack. Terus abis itu ada yang bestie banget dan segala macam. Temen gue yang Coir ini lagi mencari agama yang cocok buat dia gitu loh. Gue udah ceritakan ke lu berkali-kali, dia punya 3 kitab gitu, tuntunan Buddha, Bible sama Islam, dicoret-coret tuh semua itu. Nah itu temen gue yang Islam marah lah, nyoret-nyoret Al-Quran kok bisa gitu loh. Ribut terus gitu. Terus abis itu dia jarang buat ngebersihin kamar lagi. Gue pernah taruhan sama dia, siapa yang nilai kalkulusnya gede, dia berhak mendapatkan laptop laptop kuliahnya.
Yang paling gede gue tuh, tapi gue nggak tapi gue nggak tega anjir ngambil laptop dia. Dia udah serius banget itu waktu taruhan kayak gitu. Gue bilang oke lah. Kalkulus gue A. Enggak, dia pinter itu, cuman dia kayak lagi nyari agama kali ya. Jadi fokusnya bukan kuliah, fokusnya nyari agama yang cocok. Nah, si Boni nih yang Kristen selalu ngingetin Coir aja buat sholat. Sholat. Kamu Islam kan KTP. Gue aja yang Islam gak ngingetin kayak gitu loh. Kamu puasa kamu. Itu lucu banget. Gue mah diem aja nonton One Piece. NPC gue literally gue jadi third view doang itu di kamar itu. Ya lucu banget. Kalau misalnya mikir-mikir asrama. Ya baca. Lebih Islam dari yang Islam itu maksud gue. Lebih Islam dari yang KTP-nya Islam kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Dede yang sholat terus gitu ya, yang ngaji terus ya beda lah. Udah jelas Islaman Dede gitu. Tapi Boni selalu mengingatkan gue bagaimana indahnya kebersamaan dan juga keberagaman, men. Anjay, keren emang dia, keren. Ngajib lah pokoknya. Jadi kangen gue sama mereka. Alhamdulillah Dede kalau nggak salah kerjanya udah di kalau nggak salah tuh terakhir gue lihat statusnya dia di Petrolum ya, di Pertamina gitu, anak kehutanan. Alhamdulillah dapat kerjaan bagus deh. Boni dia udah di, kayaknya dia kerja di ini deh, di daerahnya deh, di Toba deh, di Sumatera. Coir sendiri kayaknya udah jadi digital marketer kalau nggak salah. Sementara gua badut selalu menjadi NPC di antara ketiga mereka. Oke, jadi itu dah. Mungkin WK pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah ngirim postingan memes ya. Sorry buat kemarin gue masih belum bisa ngelihat semuanya. Karena ini banyak banget gitu ya. Tapi semoga next. Kayaknya kita butuh satu ini dah, live streaming malam dah buat nyelesain WK Ramadan dah. Gas gak sih? Besok ranking kan ya? Besok ranking kan Rabu ya. Besok ranking cover. Kayaknya hari ini bisa sih. Ya, hari ini bisa sih. Malamnya kita bakal coba buat atau siang aja ya. Mending siang atau malam sih kalau misalnya WK. Oh, mending malam. Soalnya nanti seret. Oke. Oke, terima kasih banyak karena nontonin live streaming kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak buat lo semua yang udah menikmati. Kita ketemu lagi nanti next stream. #askus. Red siapa nih coy by the way? Crystalize kagak live ya? Aduh, gue pengen nge-red dia, men. Yang kayak Furina itu. Lupa gue. Oh, bukan Mbak Chris, satu lagi. Siapa lupa gue namanya. Oh, Xavier. Ini siapa anjir? Oh, ini yang ini yang ada di Clash of Champions. Kobo kah? Bang Nopal. VTuber. Oh iya, harus ada VTubernya. Sama aja nggak ada. Bentar, gue liat di subscription ya. Xavier. Oh ini, bukan ini maksud gue yang kayak Furina, satu lagi. Bukan ini, ada satu lagi. Kemarin tuh nama siapa sih, lupa gue. Oh Cherry, oh betul. Nah, Cherry betul, Cherry. Belum live lagi dia? No, belum live lagi. Cherry Sora.
Oke, kita rate Dilan dah. Yes. Monhan mulu anjir. Lama-kelamaan jadi inilah, jadi another sales lagi nih kayak waktu gue main Valheim. Ya, thank you bro udah nontonin, sehat-sehat dan lancar-lancar puasa hari ke-18-nya. Terima kasih banyak ya.